Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Biologi A 2019 dari jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum isolasi DNA secara sederhana menggunakan metode kitchen preparation. Perkenalkan, ketua kelompok kami yakni Yusi Sofia Valentina dengan NIM 013 dari Pendidikan Biologi A 2019. Selanjutnya, anggota yang pertama yakni Bevina Audrey Renalda dengan NIM 008 dari Pendidikan Biologi A 2019. Yang terakhir ada anggota yang kedua yakni Zen Alvita Siria dengan NIM 033 dari Pendidikan Biologi A 2019. Halo semuanya, perkenalkan saya Bevina Audrey Renalda dengan NIM 1903020408. Pada slide ini kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara memisahkan atau mengisolasi DNA dari buffer lisis yang berbeda pada satu jenis buah. Yang kedua, bagaimanakah keefektifan bahan lisis yaitu sampo dan sabun cuci piring dalam mengisolasi DNA. Kemudian kita akan beralih pada tujuan praktikum ini. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui cara memisahkan atau mengisolasikan DNA dari buffer lisis yang berbeda pada satu jenis buah. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui keefektifan bahan lisis yaitu sampo dan sabun cuci piring dalam mengisolasi DNA. Saya Zen Alvita Siria dengan NIM 033. Dasar teori dari praktikum ini yaitu isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, ekstraksi atau lisis yang biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. Pengisolasian DNA secara sederhana dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Pemecahan dinding sel secara mekanik dapat dilakukan dengan pemblenderan atau penggerus menggunakan mortar dan pistil. Penggerusan yang dilakukan tidak boleh terlalu kuat karena dapat memotong DNA. Sedangkan secara kimiawi dapat dilakukan dengan pemberian deterjen, shampoo, atau sabun. Penambahan sabun cair dan garam dapur adalah untuk melisiskan membran inti untuk mengeluarkan isi inti sel yang berisi DNA. NaCl atau garam ini dibutuhkan untuk menjaga struktur molekul DNA dan mengurangi jumlah air yang ada pada fase fenol dan memfasilitasi deproteinisasi. NaCl berfungsi untuk menjaga asam nuklea tetap berada pada medium isotonik. Konsentrasi garam ini diperlukan untuk menjaga struktur molekul DNA. Molekul DNA dapat dianalisis jika diisolasi terlebih dahulu dari suatu sampel. Isolasi DNA dapat dijabarkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi merupakan tahap memisahkan atau mengeluarkan DNA dari nukleus, mitokondria, atau organel lain. Tahap ekstraksi dilakukan melalui penggerusan dengan penambahan buffer lisis untuk mencegah kerusakan DNA. Yang kedua, tahap purifikasi. Tahap purifikasi dilakukan untuk memisahkan DNA dari komponen sel yang lain atau senyawa kontaminan yang tidak diinginkan. Kontaminan yang umum ditemukan antara lain polisakarida, polifenol, dan RNA yang dapat mengganggu proses lanjutan. Yang ketiga, tahap presipitasi. Tahap presipitasi merupakan tahap mengendapkan DNA sehingga didapatkan DNA dalam bentuk benang-benang transparan atau putih. Tahap presipitasi dilakukan dengan menambahkan etanol 96% dingin atau isopropanol. Semua bahan selain DNA akan larut dalam etanol 96% dingin, sehingga dengan demikian DNA akan terkondensasi. Sabun dan deterjen mengandung sejenis molekul yang disebut surfaktan. Molekul surfaktan mengandung 2 bagian, yaitu kelompok kepala polar yang bersifat hidrofilik dan kelompok ekor nonpolar yang bersifat hidrofobik.
Bahan aktif yang biasanya terdapat pada sabun cuci piring maupun shampoo antara lain adalah air, amonium lauryl sulfate atau sodium lauryl sulfate, cocamide dia, cocamidopropylbutane, glycerin, citric acid atau citrate, metilparaben, propylparaben, diazolidinyl urea, disodium EDTA, hydrogenates, fragrance, dan juga sodium chloride. EDTA berfungsi untuk merusak sel dengan cara mengikat ion magnesium yang berfungsi sebagai integritas sel. Kandungan surfaktan pada sabun cuci piring Sunlight yakni 18% dan kandungan surfaktan pada shampoo non-conditioner Pantene yakni 12,99%. Sekarang kita akan masuk dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisikan tentang waktu dan tempat kegiatan, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta langkah kerja yang dilakukan. Waktu dilakukannya penelitian ini yaitu hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, yang bertepatan di rumah masing-masing anggota kelompok. Alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu plastik clip atau zipper bag yang berfungsi sebagai tempat menghancurkan buah atau sampel. Yang kedua yaitu tabung reaksi sebagai tempat penyimpanan sampel serta tempat pengamatan perubahan yang dihasilkan. Kemudian corong plastik yang berperan dalam proses penyaringan serta kasa sebagai pengganti kertas saring untuk menyaring sampel. Kemudian gelas sebagai tempat pembuatan buffer. Kemudian gelas ukur sebagai pengukur larutan agar mendapatkan volume yang diinginkan. Kemudian sendok yang merupakan pengganti spatula sebagai pengaduk. Kemudian air mineral sebagai pelarut dalam buffer. Kemudian buah mangga sebagai sampel dalam praktikum. Kemudian garam yang berfungsi untuk menjaga asam nukleat tetap berada pada medium isotonik dan untuk menjaga struktur molekul DNA dan mengurangi jumlah air yang ada pada fase fenol. Kemudian terdapat sampo non-conditioner serta sabun pencuci piring yang berperan sebagai bahan pelisis, dan yang terakhir merupakan alkohol 95% yang berfungsi untuk mengendapkan DNA. Halo, perkenalkan saya Yusi Sofia Valentina dengan NIM 013 akan melakukan praktikum isolasi DNA. Langkah pertama yakni menyiapkan air mineral sebanyak 180 ml, kemudian tuangkan pada gelas. Selanjutnya, kita memerlukan sampo non-conditioner sebanyak 20 ml sebagai bahan pelisis dan masukkan juga ke dalam gelas tersebut bersama dengan air agar larut secara baik. Selanjutnya masukkan garam sebanyak setengah sendok teh ke dalam gelas dan diaduk-aduk. Masukkan mangga untuk dilakukan penggerusan. Penghalusan menggunakan tenaga tangan agar tidak merusak struktur DNA, tetapi hanya merusak dinding selnya saja. Selanjutnya, masukkan buffer lisis A yang telah dibuat sebanyak 10 ml ke dalam hasil penggerusan mangga. Kemudian tunggu selama 2 menit
untuk dilakukan homogenasi. Kenalkan, nama saya Zena Aliftasirya, NIM 19030204033 dari kelas Pendidikan Biologi A 2019, kelompok 3. Yang pertama ada air, plastik zip, mangga, garam, sendok, dan juga sunlight. Kemudian wadah. Aduk atau larutkan sunlight ke dalam air. Selanjutnya, masukkan buah mangga ke dalam plastik zipper untuk dilakukan penggerusan atau penghalusan menggunakan tangan. Selanjutnya, masukkan buffer lysis B ke dalam hasil penggerusan mangga sebanyak 10 ml. Kemudian tunggu selama 2 menit untuk dilakukan homogenasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bevi Renalda dari kelas PWA 2019 dengan NIM 008 dari kelompok 3. Saya akan mempraktikkan langkah selanjutnya yang telah dilakukan oleh teman saya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kasa sebagai pengganti kertas saring, kemudian alkohol 95%, gelas ukur, buffer A yang terdiri dari 20 ml sampo, setengah sendok teh garam, dan 180 ml air. Buffer B yang terdiri dari 10 ml sunlight, setengah sendok teh garam, dan 190 ml air. Kemudian corong, 2 tabung reaksi, sendok sebagai pengganti spatula, plastik klip, dan kemudian sampel A yang telah diberikan buffer A, kemudian sampel B yang telah diberikan buffer B. Sampel A yang telah diberikan buffer disaring pada tabung reaksi. Buffer B disaring dan dituangkan kepada tabung reaksi. Setelah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 ml alkohol atau dengan perbandingan 2:1. Kemudian buffer B dilakukan perlakuan yang sama. Saya Yusi Sofia Valentina dengan NIM 013.
Pada slide ini menunjukkan hasil praktikum isolasi DNA. Yang pertama, nama buah yakni mangga. Kemudian diberi perlakuan buffer lisis A. Hasil pengamatan, warna yang muncul yakni fasa bawah berwarna orange dan fasa atas berwarna jernih. Kemudian untuk bentuk yakni berupa kabut dan waktu DNA terkondensasi yakni 5 menit. Kemudian yang kedua, nama buah sama yakni mangga, diberikan perlakuan yakni buffer lisis B. Kemudian warna yang muncul yakni fasa bawah berwarna orange dan fasa atas berwarna jernih. Kemudian untuk bentuknya yakni benang-benang yang menggumpal atau benang-benang DNA tersebut sudah terkondensasi. Waktu yang diperlukan yakni 5 menit. Berikut foto hasil praktikum. Pada gelas A yakni diberi perlakuan buffer lisis A. Dan yang kanan yakni gelas B diberi perlakuan buffer lisis B. Slide selanjutnya yakni pembahasan. Cara mengisolasi DNA dengan menggunakan metode kitchen preparation yakni langkah pertama tahap ekstraksi, yakni melisiskan sel secara fisik, dilakukan penggerusan bahan tanaman yang akan diisolasi DNA-nya, dilarutkan dalam suatu larutan bahan lisis, yakni sampo non-conditioner, botol A, dan sabun cuci piring pada botol B, dan masing-masing diberikan garam dapur. Hal ini dimaksudkan untuk melisiskan membran inti untuk mengeluarkan isi inti sel yang berisi DNA dan menghindari adanya degradasi nukleotik yang disebabkan karena adanya DNase. Kemudian dilakukan penyaringan dengan kasa tanpa menekan-nekannya yang berfungsi untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari larutan yang mengendapkan kotoran-kotoran sehingga benang DNA akan mudah diamati. Selanjutnya tahap presipitasi. Penambahan alkohol atau etanol sebesar 95% yang berfungsi untuk mengendapkan DNA atau mengalami kondensasi sesuai yang dikemukakan oleh Vecchia DKK pada tahun 2011. Slide selanjutnya menjawab rumusan masalah yang kedua. Berdasarkan benang DNA yang terkondensasi selama 5 menit pada setiap tabung menunjukkan bahwa tabung B yang berasal dari 190 ml air, 10 ml sabun cuci piring, setengah sendok teh garam. DNA terkondensasi lebih banyak yang dihasilkan. Pada tabung A menggunakan buffer lisis yang berasal dari 180 ml air, 20 ml sampo non-conditioner, dan setengah sendok teh garam, menunjukkan DNA terkondensasi tidak terlalu jelas. Hal ini berarti bahwa bahan lisis sabun cuci piring lebih efektif karena surfaktan pada sabun cuci piring memiliki daya cuci lebih berat dibandingkan sampo non-conditioner. Adanya surfaktan ini menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan hidrofobik sabun cuci piring dengan protein dan lemak membran sel. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa sabun cuci piring Sunlight mengandung surfaktan 18%, sedangkan sampo non-conditioner dengan merek Pantene mengandung surfaktan yakni 12,99%, sesuai data dari Cian DKK 2014. Untuk kesimpulan pada praktikum ini yang pertama, metode kitchen preparation dalam isolasi DNA dimulai dari ekstraksi atau melisiskan sel secara mekanik dan kimiawi, tahap penyaringan, dan kemudian tahap presipitasi yakni menambahkan alkohol dengan konsentrasi 95%. Yang kedua, buffer lisis dari sabun cuci piring Sunlight lebih efektif mengisolasi DNA dari buah mangga yang dibandingkan dengan sampo non-conditioner Pantene. Itulah hasil praktikum dari kelompok kami mengenai isolasi DNA secara sederhana
yang menggunakan sampel buah mangga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan Anda informasi atau referensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.